Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Ketua Umum IWPI. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Alan. Ini semakin semangat, semakin ngeri-ngeri sedap ini IWPI ya. Kali Hmm. ini IWPI mencermati adanya doa dibandingkan versus target pajak, dan bagaimana nih ceritanya Pak? Ya, jadi ini kan ini macam materi kita langsung saya searching dulu. Nah, ini Mas. Jadi kan antara doa melawan target pajak nih Mas. Doa ini kan Hmm, random Tuhan Mas ya. Jadi hidup ini kan hmm, kita mengikuti garisnya Tuhan. Nah, kalau hmm, target pajak ini randomnya manusia itu Mas. Jadi hmm, random skenario lah Mas ini Mas. Skenario dibuat dibuat Tuhan sama hmm, skenario dibuat manusia. Ini harus sinkron Mas. hmm, Kalau tidak sinkron, pasti hancur gitu loh, Mas. Baik kita hmm, sebagai pribadi juga hancur, masyarakat juga hancur, apalagi dalam masyarakat bernegara, gitu loh, Mas Awan. hmm, hmm, Hmm. Ini sebelum saya teruskan, kalau bisa diputar dulu, Mas Awan. Kenapa kok kita membuat konten kali ini, Mas Awan? Mungkin ada hmm. audio yang bisa diputar dulu, Mas. Oke, Bapak gantian share screen-nya. Saya share screen. Oke, jadi kita mendapatkan putaran audio ya teman-teman ya, putaran audio dari sebuah tempat. Kita nggak tahu ya apakah ini negeri Konoha atau di Wakanda atau di Indonesia atau di KPP atau di mana kita tidak tahu. Tetapi ini ada orang yang sedang berdoa ya. Coba kita dengarkan teman-teman ya. Oke, ini adalah ada suara ya. Bapak dan Ibu Oke, Bapak bisa dengar? Ya, bisa. berisi senang dari berbagai aktivitas sehingga doa dapat kita lakukan dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Mau Pengasih, sih lu baca Isa bersyukur Mbak. atas nikmat dan anugerah-Mu yang masih kami Iya. rasakan sampai dengan pagi ini. Dan Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. BPI. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bentar ya. tahun ini kami mendapat amanah untuk mengumpulkan Ini penerimaan Mbak, pajak yang sebesar sudah berjalan. 765 miliar 815 juta Iya, 971 ribu mau rupiah. SPT. Berikanlah kami kekuatan dan kemudahan, serta jagalah semangat kami Iya. untuk bahu-membahu bekerja merealisasikan lebih target penerimaan tersebut. Ya Allah yang Maha Melindungi, jaga integritas kami dan lindungilah kami dari setiap aktivitas pekerjaan kami. Kuatkanlah kami untuk menjaga martabat dan melakukan hukum kode etik dan kode perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami. Kabulkanlah doa kami ini, karena Engkau adalah Maha mengabulkan segala doa. Amin. Bergerak bersama dalam satu bahu, ukir prestasi, lanjutkan reformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi saya sih kurang-kurang jelas ya Pak ya, tetapi yang saya tangkap ini diduga KPP di Konoha ini ya, dia punya Ya. target 700 miliar. Bagaimana? 765 miliar, 815 juta, Mas. Oke, nah bagaimana nih Pak IVP menanggapi dugaan Ya audio ini ini? kan berarti kan di kantor pajak ini kan sudah kayak ini Mas, kayak perusahaan Mas, di target omset Mas. Kan Oke, bukannya mempermudah sistem pelaporan perpajakannya rakyat biar mudah, usaha rakyat dipermudah, otomatis kan penerimaan negara pajak kan meningkat Mas. Nah, hmm. itu yang IWPI soroti Mas. Terus masalahnya apa? Bukankah wajar dia mau mengejar target pajak? Ah, ini Mas. Ya wajar Mas, kalau caranya sesuai dengan koridor hukum dan keadilan Hmm. itu Mas Awan. Hmm. Nah ini Mas, negara hukum atau negara target? Nah ini yang pertanyaannya Mas. Oke. Potensi pelanggaran pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Target pajak dalam Undang-Undang Hmm. APBN bersifat normatif dan sah secara konstitusi. Namun dalam praktek target ini bisa mendorong perilaku aparat yang menyimpang dari hukum seperti pemaksaan Hmm. pembayaran pajak, pemeriksaan tanpa prosedur yang sah, Hmm. SKP tanpa dasar hukum yang kuat. Nah, ini Hmm. Mas. Ini kira-kira benar apa salahnya? Ini benar atau Oke. apa? Biar rakyat yang Ini menilai, Mas. Pak. Random manusia, angka dan ambisi telah mendikte aparat melampaui random hukum. Hmm. Heeh.
Ini bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Mas. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2015. Asas-asas yang terlanggar akibat kejar target, kepastian hukum, penafsiran sepihak yang merugikan wajib pajak, Mas. Ini yang seperti kita tahu kalau kita menanyakan pengertian pasal A, pasal B kepada PPID Kemenq, itu pasti nggak mau jawab, Mas. Oke. Yang kedua, asas profesionalitas. Pemeriksa menjadi alat tekan, bukan aparatur adil. Asas proporsionalitas. Penagihan membabi buta, rekening diblokir semenang-menang. Ini yang banyak terjadi masalahnya. Yang asas keempat adalah asas keterbukaan. Ada praktek tersembunyi, deal informal, dan intimidasi. Apalagi yang sering terjadi, semua di kantor KPP ini sekarang tidak boleh merekam audiovisual, Mas. Jadi ini sudah terang-terang langgar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Seharusnya dari pihak Kementerian Keuangan menyatakan saja itu, Mas, bahwa kami memang bukan aparatur sipil pemerintahan, kami adalah pegawai kerajaan pajak misalkan gitu, Mas. Oke. Ya seharusnya seperti itu, Mas. Target ambisius tanpa akuntabilitas. Negara tidak adil terhadap rakyatnya sendiri. Melanggar hak konstitusi rakyat. Pelanggaran pasal 28D. Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas keadilan dan kepastian hukum. Wajib pajak ditekan agar ngalah demi pencapaian target. Pemeriksaan berulang tanpa dasar hukum. Perlakuan berbeda terhadap WP besar dan atau WP kecil. Diskriminatif dan abusif. Ketika target jadi dewa, rakyat kehilangan martabat hukumnya. Mas, target tidak realistis sama dengan ancaman keadilan fiskal. Target pajak boleh dicanangkan, Mas, tapi harus realistis dan etis. Pemerintah yang hanya mengukur keberhasilan dari angka setoran, bukan dari proses yang adil, sedang menyiapkan kehancuran sendiri, Mas. Sistem pajak tanpa keadilan adalah bentuk kekerasan administrasi terselubung. Ini, Mas, kekerasan administrasi terselubung. Indonesia gagal menyamai random Tuhan. Kutipan dari Cak Nun, Tuhan punya random, manusia punya random sendiri. Kalau tidak disesuaikan, Indonesia pasti hancur, Mas. Cak Nun menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari kehendak Tuhan dan bahwa sistem pemerintahan yang tidak selaras dengan nilai luhur, keadilan, dan kebenaran akan menjerumuskan bangsa pada kehancuran. Indonesia hari ini menurut beliau sudah kehilangan jati dirinya. Undang-undangnya warisan Belanda, cara berpikirnya Barat, tujuan hidupnya sempit. Tujuan hidupnya salah satu contohnya adalah hanya mendapatkan motor baru, atau yang penting anaknya bisa sekolah, bukan mewujudkan kemaslahatan bangsa. Target pajak tanpa moral hukum sama dengan runtuhnya keadilan fiskal. Random manusia yang melawan random Tuhan, Indonesia kehilangan arah. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi menurut IWPI doa yang baik itu bagaimana? Ya, doa yang baik ya ininya kita minta ini aja, Mas, diberikan rezeki yang halal itu, Mas. Kalau target ini ya gimana, Mas, ya? Kan pajak ini kan tidak ikut kerja, Mas. Yang bekerja kan rakyat, Mas. Tapi kalau divisi marketing suatu perusahaan ada target misalkan 10 miliar lah, itu kan masuk akal, Mas Awan, karena memang perusahaan itu loh, Mas. Nah, kalau pajak ini kan mereka kan nggak ikut bekerja, Mas Awan. Contohnya ini, Mas, ya, yang sering ini, Mas, ya, NPPN. NPPN toko bangunan di kota selain ibu kota provinsi dan ibu kota negara 20%, Mas Awan. Padahal realnya di lapangan keuntungannya 4-7%, Mas. Nah, ini kalau dimasukkan sini kan, wah, pengusahanya kasihan, Mas. Wong untungnya cuma sekitar 4-7% dan itu harus bersaing kerja siang malam, tiba-tiba tagihan pajaknya bisa meledak itu, Mas. Kalau disuruh untung 20%. Jadi intinya kalau doa itu ya kita diberikan rezeki yang halal, itu aja, Mas. Kalau target dimasukkan ke doa, misalkan perusahaan saja, Mas, di perusahaan saya aja kan nggak pernah ada doanya itu, Mas. Mohon tahun ini kami mendapatkan omset sekian, nggak pernah, Mas, saya seperti itu, Mas. Oke, Pak. Jadi mudah-mudahan ini Karena gini, Mas Awan, kalau kita orang beragama, Mas, ya, belum tentu, Mas, kita dapat omset tinggi tapi berkah. Seperti itu, Mas Awan. Jadi sama dengan negara, Mas, apalagi ini kan pajak untuk negara, Mas. Kalau didapat dengan cara-cara menipu rakyat, menzolimi rakyat, saya pikir ya tinggal tunggu kehancurannya, Mas Awan. Karena kan randonnya nggak sesuai dengan randon Tuhan ini, Mas.
Nanti Hmm. alam akan bergejolak ini mas. Hmm. Hewan-hewan akan ini kan saudara tua kita kan adalah apa mas? Alam semesta ini saudara tua kita mas. Hmm. Tumbuh-tumbuhan saudara tua kita dan hewan mas Awan. Kalau ini bersatu melihat umat manusia ada dizolimi oleh sebagian kecil orang, gitu, mas. Misalkan ini Hmm. sebagian kecilnya, yaitu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola pemerintahan itu mas, yaitu pemerintah sendiri mas, untuk mengelola negara, yaitu pemerintah itu mas. Ya, harus amanah mas Awan. Hmm. Oke Pak, siap. Kita Hmm. nantikan, kita kita berharap ya, ini DJP di negeri Konoha ini betul-betul mau memperbaiki diri, dimulai dari cara berdoa harus diperbaiki ya, bukan berdoa Ya. mencapai target seperti salesman, tetapi berdoa untuk melaksanakan tugas dengan baik, dalam arti sebagai pelayan rakyat yang benar lah gitu ya. Ya, otomatis Oke. akan meningkat sendiri Mas Awan. Nggak usah ditarget. Kalau kerjanya benar, edukasinya benar, meningkat sendiri Mas Awan. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Rindo atas Ya, informasinya. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama.